Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang uji validitas dan reliabilitas. Pada kesempatan kali ini, uji validitas dan reliabilitas akan kita gunakan dengan program aplikasi SPSS. Tapi sebelum kita mencoba untuk menggunakan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas, maka sekilas kita akan sharing sebentar tentang apa itu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas itu adalah uji yang kita lakukan untuk mengukur tepat tidaknya instrumen yang kita gunakan. Jadi, apakah instrumen yang kita gunakan itu mampu mengukur variabel yang kita ajukan atau tidak. Nah, ukurannya tentu harusnya instrumen yang kita buat itu betul-betul bisa mengukur variabel yang kita ajukan. Nah, kemudian yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah uji untuk mengukur konsistensi kuesioner atau konsistensi jawaban responden atas kuesioner yang kita buat. Jadi, apakah kuesioner kita itu yang kita buat itu akan, kalau kita terapkan pada responden, kita share pada responden, kita bagi pada responden, apakah kemudian jawabannya itu konsisten atau tidak? Ya, mestinya jawabannya tidak boleh acak. Ya, karena kalau acak berarti dia tidak reliable. Nah, bagaimana cara mengolah data atau menghitung validitas dan reliabilitas? Kita menggunakan SPSS itu sangat mudah. Ya, itu akan sangat mudah. Baik, kalau gitu kita akan coba mulai dari uji validitas dulu, ya. Baik, ini validitas dan ini reliabilitas. Baik, kita akan coba untuk melakukan uji, ya. Yang pertama kita akan buka dulu SPSS-nya. Nah, ini ya, seperti ini. Ini kita buka dulu. SPSS-nya kita buka. Ya, kalau ada tampilan begini ini, oke ya, boleh cancel aja, boleh ya, cancel aja ya. Nah, kemudian kita juga harus siapkan data kita. Misalnya kita sudah punya data seperti ini. Ya. Kita sudah punya data, kita punya kuesioner 1, ini saya sebut dengan PA1, ini PA2, PA3. Nah, ini kuesioner yang pertama, kedua, ketiga. Ini ke sana itu ini responden, yang ke sana ini respondennya, ini jawaban responden 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di kolom D ini ada totalnya. Jadi SPSS itu dia akan begini, ada kuesioner 1, 2, 3, nanti totalnya berapa gitu. Nah, kita buat ini di Excel ya. Nah, kemudian kita kembali ke ke SPSS ya. Jadi, sekali lagi ini tampilan Excel-nya begini. Mau input data, kalau saya boleh sarankan sebaiknya lewat Excel, karena di sini kan kita bisa mengolah datanya dengan lebih enak dan lebih mudah dibanding kalau kita melalui SPSS. Nah, kalau kita sudah punya ini, kita save, ya, continue, kemudian kita tutup saja ya. Ini kita close, kemudian kita ke SPSS. Nah, ini tampilan SPSS-nya begini. Di bawah ini ada data view, ada variabel. Nah, kita akan masukkan data di data view. Nah, caranya file, open, salah ya, pelan-pelan saja, file, open, kemudian ini datanya kita klik. Kita cari data kita tadi, kita simpan di mana ya. Nah, kita cari di sini, tadi data itu saya simpan di sini. Nah, ini data latihan SPSS ya. Nah, kita klik sini. Sorry. Ya. Oh, ini pastikan file of types-nya
ini karena tadi datanya filenya adalah file Excel, maka kita pilih Excel. Nah, ya, akan muncul. Nah, kita pilih, kemudian open. Nah, ini pastikan ini centang, ini read variable name, sini kita centang di sini, kemudian kita oke aja. Nah, kita sudah punya tampilan PA1, PA2, PA3 ini, dan ini ada total PA. Ya. Nah, langkah yang pertama kita akan lakukan uji validitas. Caranya kita klik analyze, ya. Analyze, kemudian kita pilih correlate, ya. Kita pilih correlate, kemudian bivariate, ya, ingat ini ya, dari analyze, correlate, bivariate, kemudian klik, masukkan variabel yang kita tuju. Misalnya kita akan menguji PA1, 2, 3, apakah ini valid atau tidak, tentu dengan total PA-nya. Masukkan caranya dengan arahkan di sini ya, kita klik di sini, kemudian tekan tombol shift, kemudian panah ke bawah. Nah, ya. Kemudian kita klik panah yang ini. Kemudian setelah datanya masuk ke variabel, ya, datanya sudah masuk ke variabel, ini pastikan ini pilih yang person, ya. Ini person, kemudian pilih personnya sudah, kemudian langsung saja kita pilih OK, ya. Kita pilih OK. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah muncul output correlation. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah ini valid atau tidak. Salah satunya misalnya kita dengan membandingkan nilai nilai R, ya, atau percent correlation ini antara R tabel dengan R hitung. Nah, tapi kan kita harus membandingkan, kita harus buka-buka R tabelnya kan. Nah, di SPSS ini kita juga bisa melihat apakah ini valid atau tidak, itu dilihat dari signifikansinya ini. Ya, yang paling mudah kita lihat signifikansinya ini. Kita lihat instrumen yang pertama atau kuesioner yang pertama PA1 ini signifikansinya, kita lihat signifikansinya yang di total ya. Yang di total ini signifikansinya adalah 0,0000. Ini sangat signifikan. Ini ya, bintang 2 ini signifikansinya. 0,0000, 0,000, ini kan signifikan. Nah, kalau ini signifikan, berarti dia PA1 ini valid. PA2 ini juga 0,000 ya, ini juga berarti valid ya. Ini berarti valid. Kemudian yang ketiga, PA3 ini juga valid, signifikan. Jadi ini juga valid. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa PA1, 2, 3 itu adalah valid. Nah, ini valid, kuesioner kita ini valid. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mencoba mengukur reliabilitas. Ya. Reliabilitas. Caranya juga masih sama, masih gampang. Kita bisa pakai analyze. Ya. Kemudian scale, ya, pelan-pelan aja nih, saya ulangi, analyze, kemudian scale, kemudian pilih reliability analysis. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini kita klik, kemudian kita masukkan, lagi-lagi kita masukkan variabel yang akan kita uji. Instrumen yang akan kita uji. Ya. Caranya, ini ya, misalnya kita akan uji PA1, PA2, PA3, dan total PA. Tentu dengan cara, lagi-lagi ini kita klik di PA1 begini, kemudian kita tekan tombol shift, tekan terus, kemudian panah ke bawah. Kemudian kita klik panah yang ini. Ya. Kemudian setelah kita data sudah kita masukkan ke sini, ya, maka pilih yang modelnya ini model alpha.
model alfa. Kemudian pilih statistik. Setelah statistik, di sini ada descriptive for. Ini pilih aja itemnya, kita centang, scale kita centang, scale of item, correlation juga kita centang. Setelah ini kita centang, maka kita pilih continue saja. Kemudian oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sini kita sudah peroleh angka hasil output reliability statistik. Di sini ada Cronbach alpha based on standardized item. Nah, ketentuan apakah ini reliable atau tidak, itu menurut Nunnally, itu adalah apabila Cronbach alpha-nya ini lebih dari 0,60, kalau Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, maka berarti dia reliable. Kalau kurang dari 0,60, berarti instrumen kita itu tidak reliable. Nah, kita lihat Cronbach alpha-nya itu adalah 0,958. Ini berarti lebih dari 0,60, berarti ini adalah reliable. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian sangat sederhana sekali dan sangat mudah cara kita menghitung validitas dan reliabilitas. Nanti pada saat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian melihat di artikel jurnal penelitian, kalau ada angka-angka dan hasil tabel begitu, ya kita lihat aja ininya. Kita lihat poin-poin pentingnya saja. Oh ya, bahwa misalnya saja ada Cronbach alpha ini, ya berarti ini menunjukkan reliabilitas. Kemudian misalnya kita tadi ada correlation, ya ini sering muncul di artikel-artikel itu ada tabel korelasi itu adalah untuk menunjukkan apakah ini valid atau tidak, ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bisa saya share ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.